Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Hani Fitriani. Ibu akan mengajar pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini sudah ada sekitar 10.000 tahun yang lalu, bersamaan dengan zaman Neolitikum. Jenis manusia yang mendukung pada masa ini yaitu suku Dayak, suku Toraja, suku Nias, dan suku Sasak. Nah, masa bercocok tanam ini juga sering disebut sebagai revolusi kebudayaan karena terjadi perubahan besar pada masa bercocok tanam ini. Nah, anak-anak, apakah kalian ada yang tahu ciri-ciri dari masa bercocok tanam ini? Ya, Delia. Ya, betul sekali. Tempat tinggalnya sudah menetap. Lalu, ciri selanjutnya adalah perubahan dari food gathering, mengumpulkan makanan, menjadi food producing, yaitu sudah bisa membuat makanan sendiri. Nah, pada masa bercocok tanam ini juga manusianya sudah mengenal pakaian, sudah mempunyai pakaian, dan juga sudah terdapatnya sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, bagaimana sih kehidupan ekonomi pada masa bercocok tanam ini? Secara ekonomi, manusia purba pada masa bercocok tanam ini sudah mengolah makanannya sendiri, yaitu food producing. Masyarakat mulai membuka hutan, kemudian menanaminya dengan sayuran, buah-buahan, dan juga sudah mulai berternak. Mereka memelihara kerbau, kuda, unggas. Masyarakatnya juga sudah mengenal sistem pertukaran barang atau barter. Selanjutnya, kehidupan sosial pada masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini masyarakatnya sudah tidak berpindah-pindah tempat atau nomaden. Mereka sudah menetap di suatu wilayah, di mana di suatu wilayah ini mereka membuat sebuah perkampungan kecil, di mana laki-laki yang membuat rumah dan perempuan yang menghiasinya. Mereka juga memilih ketua suku untuk membuat peraturan-peraturan. Nah, pada masa bercocok tanam ini masyarakatnya sudah memiliki aturan. Selanjutnya adalah kehidupan budaya pada masa bercocok tanam. Zaman kehidupan masa bercocok tanam ini hidupnya sudah menetap, keberlangsungan kebersamaan dengan masa Neolitikum. Pada periode ini terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari benda-benda peninggalannya. Nah, Ibu punya contoh nih benda-benda peninggalannya. Ada beliung persegi, gerabah, kapak lonjong, perhiasan, di mana manusia-manusia pada masa bercocok tanam ini sudah bisa membuat benda-benda seperti ini. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam. Masyarakat pada masa bercocok tanam ini mengenal kepercayaan hal gaib dan orang yang meninggal akan masuk alam lain, di mana orang yang meninggal ini akan dibekali benda-benda untuk keperluan sehari-hari. Berkaitan dengan kepercayaan ini, muncul tradisi pendirian bangunan besar yang disebut tradisi megalitik. Nah, selanjutnya adalah peninggalan pada masa bercocok tanam. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu peninggalan dari masa bercocok tanam ini apa saja? Ya, betul, beliung persegi. Selain beliung persegi, ada juga kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, mata ombak, gerabah, serta perhiasan berupa gelang dan batu. Nah, seperti ini. Ini gelang dan batu yang mereka buat.
sekian penjelasan mengenai masa bercocok tanam. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Bu, kalau contoh bangunan megalitik itu seperti apa ya Bu? Nah, beberapa contoh bangunan megalitik adalah dolmen, menhir, waruga, sarkofagus, dan punden berunda. Secara umum, sistem kepercayaan pada masa bercocok tanam ini ada animisme dan dinanisme, di mana animisme ini masyarakatnya percaya pada hal gaib, dan dinanisme ini masyarakatnya menyembah pada benda-benda. Nah, Ibu ada contohnya nih dari contoh bangunan megalitik. Nah, ini gambarnya. Ini menhir, ini dolmen, ini waruga, ini sarkofagus, dan punden berunda. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Nah, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.